Beruntunglah bagi kita semua yang hidup di zaman ini, karena ceritanya di masa depan nanti jumlah umat manusia yang terus meningkat secara pesat. Namun planet bumi yang ukurannya segitu-gitu aja nggak bakal mengembang membuat planet bumi semakin sulit untuk dihuni para manusia. Jadi dibuatlah fasilitas untuk orang-orang yang ingin mencari tempat yang lebih lega, untuk mencoba menemukan hidup baru di planet lain yang telah layak dihuni manusia, yaitu sebuah planet yang diberi nama Homestay 2. Namun untuk bisa ke sana dibutuhkan waktu perjalanan antariksa selama 120 tahun dengan menggunakan sebuah pesawat antariksa yang dikemudikan oleh semacam pilot otomatis, yang para awak dan penumpangnya bisa tidur selama perjalanan dengan menggunakan sebuah kapsul tidur. Sehingga selama di dalam kapsul tersebut manusia tidak akan menua hingga terbangun di tempat tujuan. Namun apakah baik-baik saja mempercayakan pesawat berjalan begitu saja selama 120 tahun tanpa diawasi manusia satupun? Nah, itulah dia sedikit pembuka dari kisah satu ini. Luaskan imajinasi dan jiwa petualangan Anda, siapkan diri masing-masing pada keseruan kisahnya, dan selamat menyaksikan. Sebagai lanjutan dari pembuka tadi, kita kini akan berfokus pada sebuah pesawat antariksa yang biasa mengantar penduduk bumi yang dinamakan Avalon. Avalon telah biasa mengantar sebagian penduduk bumi untuk pindah ke planet Homestay 2. Perjalanan Avalon biasanya lancar-lancar saja, namun kali ini sebuah keanehan dialaminya. Sejumlah meteor yang berukuran sangat besar menghadang Avalon. Walau dilengkapi dengan perisai pelindung, namun kali ini sepertinya meteor tersebut dapat sedikit mengganggu Avalon, hingga terjadi beberapa error di dalam sistemnya, membuat pada sebuah kejadian di mana sebuah kapsul hibernasi rusak membangunkan seorang penumpang bernama Jim. How are you feeling? Everything is okay. Let's get you to your cabin where you can get some rest. Jim yang tidak sadar akan semua hal tadi, ia mengikuti aja arahan pramugari digital untuk mempersiapkan dirinya tiba di planet baru. Sebagai seorang yang memiliki keahlian dalam bidang mekanik, ia diarahkan untuk mengikuti pertemuan antar sesama bidangnya. Namun betapa kagetnya Jim bahwa tidak ada satu orang pun yang mengikuti pertemuan tersebut. Jim mulai panik pergi mencari siapapun yang ada di dalam pesawat tersebut. Namun ternyata setelah mencari tahu lebih lanjut, terkuak bahwa Jim terbangun teramat sangat lebih awal, di mana perjalanan baru ditempuh selama 30 tahun dari total 120 tahun, yang berarti dibutuhkan selama 90 tahun lagi untuk mencapai tujuan. How long ago did we leave Earth? Approximately 30 years ago. We will arrive in approximately 90 years. What? I woke up too soon. Jim berusaha menghubungi orang di bumi, namun untuk mengirim pesan dibutuhkan waktu 70 tahun untuk bisa mendapatkan balasan. Dikarenakan jarak yang begitu jauh, Jim mulai putus asa. Namun tiba-tiba dia menemukan sosok yang sedang menjaga sebuah konter minuman. Namun sayangnya Jim yang segera menghampirinya menemukan bahwa sosok tersebut hanyalah sebuah robot bernama Arthur yang seharusnya menjamu para penumpang. Arthur's the name. Jim. Pleased to meet you, Jim. Mereka berdebat sedikit tentang kapsul Jim yang rusak. Namun karena Arthur hanyalah sebuah robot, tanpa logika Arthur menyangkal bahwa sebuah kapsul hibernasi tidak bisa rusak dan Jim tidak seharusnya berada di sana. They never malfunction. Well, I woke up early. Can't happen. Setelah meluangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan dirinya, Jim mencoba menggunakan keahliannya sebagai mekanik untuk memperbaiki kapsul tidurnya. Namun usahanya sia-sia. Jim mencoba masuk paksa ke dek utama tempat para awak pesawat tertidur, namun usahanya juga tidak ada hasilnya. Arthur yang melihat Jim semakin tenggelam dalam keputusasaan menyarankan Jim untuk mencoba merelakan keadaan yang tidak bisa dikontrolnya dan mencoba menerima kenyataan yang ada. So hung up on where you'd rather be, you forget how to make the most of where you are. Break from worrying about what you can't control. Live a little. Jim mulai pasrah pada nasibnya dan mencoba hal positif dengan menikmati berbagai fasilitas pesawat. Sí, señor.
Namun lama-lama kesepian dan kehampaan memukul dirinya. Jim menemukan sebuah fasilitas pakaian luar angkasa yang memungkinkan dirinya menjelajahi area luar pesawat. Namun keindahan yang disajikan hanya bisa dinikmatinya seorang diri. Semakin lelah pada keadaan membuat Jim mencoba untuk melempar dirinya sendiri keluar angkasa tanpa baju pelindung. Namun untungnya berkat nalurinya untuk hidup membuat Jim mengurungkan niatnya. Jim yang frustasi berlari begitu kencang hingga terjatuh di sebuah kapsul tidur milik seseorang bernama Aurora. Jim yang terpana pada Aurora mencoba mencari tahu lebih banyak tentangnya, dan bahkan sempat memikirkan untuk membangunkan Aurora secara sengaja dari tidurnya. Namun terjadi konflik hebat dalam dirinya karena jika dia membangunkan Aurora berarti dia akan membuat Aurora terdampar di sana bersamanya. No more Aurora talk. I'm over it. I'm moving on. You can't do it. Namun seiring waktu berlalu ia tidak bisa mengalahkan rasa sepinya dan pada akhirnya membangunkan Aurora. Tapi setelah itu Jim berlari panik dan kaget sendiri akan hal yang telah diperbuatnya. Namun pada akhirnya mereka pun bertemu dan Jim mulai menjelaskan keadaan bahwa hanya mereka berdua yang ada di pesawat tersebut. Dan Jim berbohong bahwa terbangunnya Aurora adalah karena kerusakan sistem yang sama seperti Jim alami. Aurora serentak kalang kabut mencoba kembali ke kapsulnya dan mencoba mencari awak kapal. Namun usahanya juga berakhir sia-sia. Mereka berpisah sementara Jim masih menyesali perbuatannya dan meminta pada Arthur untuk tidak memberitahu Aurora bahwa dirinya lah yang membangunkannya. Keesokan harinya Aurora bertanya pada pusat informasi segala tentang kapsul tidur, namun tak mendapat jawaban yang dapat membantunya. Lalu saat ia pergi, meja info tersebut tampak mengalami semacam kerusakan. Saat sarapan bersama, mereka berdebat sedikit soal memperbaiki kapsul tidur mereka, di mana Jim sudah mencoba segala cara selama 1 tahun. Namun Aurora yang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia akan terdampar seumur hidupnya di sana pergi ke sana kemari untuk mencari jawaban perbaikan kapsul tidurnya, namun juga berujung nihil. Sementara waktu kemudian Aurora juga mulai menyerah pada keadaannya. Di Avalon dia mengalihkan pikirannya dengan mencoba beraktivitas. Namun tetap semakin tersadar akan situasinya, dia pergi untuk mewawancarai Jim berpikir bahwa dia harus mengenal Jim yang adalah satu-satunya orang yang terbangun di kapal tersebut selain dirinya. Dia bertanya mengapa Jim pindah ke planet baru. Jim kemudian menjelaskan bahwa jumlah penduduk bumi yang begitu banyak membuat persaingan begitu ketat. Dan dia berharap bahwa di dunia baru dia bisa mencoba peruntungan menjadi seseorang berkat keahliannya. Berbeda dengan Aurora yang adalah seorang penulis yang ternyata punya tiket kembali ke bumi untuk demi menulis tentang kehidupan orang-orang di planet Homestay 2. Flight to the stars, the greatest migration in human history. It's the biggest story there is. Jim, I can't think of anything else to try to save us. Mereka berbicara lebih banyak tentang situasi mereka. Jim mencoba menenangkan Aurora dan membawanya berkeliling menikmati fasilitas pesawat. Mereka mencoba segala hal dan akhirnya mencoba menikmati kehidupan mereka di sana. Lalu Jim pun memperkenalkan Aurora pada Arthur. Mereka sedikit bersenda gurau sampai Aurora mengingat keadaan mereka di sana, di mana Jim yang ditinggalkan di sana bersama Arthur kembali merasa bersalah atas apa yang telah diperbuatnya. I'm gonna go to bed. Good night. All right, she is wonderful. Excellent choice. Aurora yang meratapi nasibnya pergi ke observatorium dan menemukan miniatur gedung yang berasal dari kota Aurora tinggal yang lalu. Jim mengajak Aurora berkencan menggunakan sebuah robot kapal yang dimodifikasi olehnya. Love to, she wrote love to. Beberapa waktu kemudian mereka berkencan dan makan malam serta berbagi cerita tentang hidup mereka, di mana Aurora bercerita bahwa ayahnya yang juga penulis meninggal saat dia masih remaja dan Aurora menjadi penulis mengikuti jejak ayahnya. So serious.
I'm sorry. I like hearing about your life. Setelah makan malam, Jim membawa Aurora ke pintu udara untuk mengenakan baju antariksa. Lalu mereka melakukan spacewalk bersama. Dan akhirnya Jim memiliki seseorang untuk berbagi pengalaman luar biasa itu. Jim mematikan magnet di sepatu mereka dan mereka mengapung bersama di ruang angkasa. Thank you. Lalu mereka kembali ke dalam dan terjadilah pertemuan dua insan dan mereka pun menghabiskan malam bersama. Jim juga tidak lupa memberikan surprise ulang tahun kepada Aurora dengan menyaksikan sebuah bintang dari jarak dekat. Dan juga memberikan surprise lainnya saat makan malam di sebuah restoran membuat Aurora senang bukan kepalang. Kedekatan mereka semakin erat di mana akhirnya mereka tinggal bersama dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dan bahkan Jim sudah siap melamar Aurora. I remember this day. Jim was so looking forward to meeting you. How could he be looking forward to it? We spent months deciding whether to wake you up. Jim woke me up. Did you wake me up? Sampai terjadilah Arthur yang ala kadarnya adalah sebuah robot yang tidak berpikir panjang mengira bahwa Aurora dan Jim yang sudah begitu dekat sudah tidak ada lagi rahasia antara mereka berdua. Hingga secara tidak sengaja terbahaslah kebenaran di mana bahwa Jim lah yang membangunkan Aurora. Hal itu membuat Aurora shock marah luar biasa. How could you do it? I tried not to. What did he say? Aurora, please. Stay away from me. Aurora yang sudah kecewa luar biasa dan merasa jijik pada perbuatan Jim yang seakan telah mengambil hidupnya, terus menghindari Jim. Dan bahkan saking muaknya Aurora sampai mendatangi Jim dalam tidurnya, memukulinya, menendangnya, dan bahkan hendak membunuhnya. Jim yang masih belum menyerah masih mencoba menghubungi Aurora dengan berbagai cara. Berkata bahwa Jim juga sangat kecewa pada dirinya sendiri dan berkata tidak akan membangunkan Aurora andai waktu bisa diputar kembali. Aurora, I know nothing I can say will make this okay. And I wish I could take it back, but I can't. Aurora yang sudah muak pada Jim, bahkan pada suaranya dia tidak peduli akan semua omong kosong itu. Walau Jim juga berkata bahwa Jim begitu mencintainya. Aurora, I don't want to lose you. I don't care! I don't care what you want! You took my life! Mereka pun akhirnya resmi berpisah yang dimana ada situasi yang lebih penting yaitu pesawat mulai mengalami banyak kejadian aneh. Dan tampak banyak kerusakan di mana-mana. Hingga terdengarlah suara melalui intercom yang ternyata adalah suara kapten kapal yang telah terbangun dan telah menunggu mereka semua tepat di bawah sebuah pohon yang telah Jim tanam. Di ruang utama mereka memperkenalkan diri dan memberitahu sang kapten yang bernama Mancuso tentang situasi mereka. Dia tidak mengerti bagaimana 3 kapsul tidur bisa rusak. Mancuso membawa mereka ke dek utama pesawat dan dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dek pesawat. Namun informasi lebih lanjut harus diperiksa secara manual. There's something wrong. The question is what? But there's no data. Gotta check all the systems manually. Ketika siap berpencar untuk memeriksa sistem di berbagai tempat, sebuah robot hampir jatuh di kepala mereka. Dan keduanya memberitahu Mancuso bahwa kerusakan telah sering terjadi di seluruh pesawat. Dia mengatakan itu seharusnya tidak terjadi. Mereka pun berbagi tugas dengan berpencar. Sementara Mancuso akan memeriksa kerusakan. Pada saat memeriksa kapsul tidur, Mancuso akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi pada kapsul Aurora. Mancuso berkata pada Jim bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang sangat-sangat salah. Dan Jim pun juga tak membantahnya. Ia mengakui bahwa apa yang telah dilakukan Jim adalah kejahatan. How long were you alone? A year. Still. Damn. Mancuso mengerti akan hal itu.
namun berkata bahwa apa yang dilakukan Jim adalah sebuah keputusan seseorang yang terdampar sendirian di suatu tempat. Tapi bagaimanapun perbuatan Jim memang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Ketika Jim datang melaporkan kerusakan robot lainnya, Mancuso merasakan sakit yang cukup parah akibat kegagalan kapsul tidurnya. Dia pun pergi beristirahat. Namun ketika sampai di luar, dia batuk mengeluarkan darah. Keadaan semakin parah. Aurora yang tidak bisa tidur mencoba untuk berenang. Namun di saat yang sama terjadi kerusakan pada pengatur gravitasi hingga air kolam tersebut bergerak tak beraturan hingga Aurora terjebak di dalamnya. Dan untungnya pengatur gravitasi pulih dan hampir saja Aurora tidak selamat. Jim dan Aurora mencari Mancuso yang ternyata ada di dek pesawat, dan sedikit demi sedikit mulai terkuak bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi 2 tahun yang lalu yang menyebabkan terbangunnya Jim dari tidurnya. Mereka harus bergegas mencari tahu sebab dan kerusakan apa yang terjadi dengan segera, atau pesawat akan berhenti berfungsi sepenuhnya. Mission critical failure is imminent. Failing systems. Life support. Main engineering. Ketika sampai di lambung pesawat, Mancuso pingsan dan Jim serta Aurora pun mengantar ke klinik, dan ternyata kerusakan kapsul tidur Mancuso sangat parah dan membuat dirinya sekarang sampai sekarat dan tidak ada perawatan yang bisa dilakukan untuknya. How long have I got? Your end-of-life transition is already underway. I need a minute. Sementara itu, kerusakan demi kerusakan terjadi. Lalu Jim dan Aurora bertemu dengan Mancuso di observatorium. Mancuso memberikan gelang akses kaptennya kepada Jim dan berkata bahwa mereka harus segera memperbaiki pesawat ini secepatnya. Dan sayangnya beberapa saat setelah itu Mancuso menghembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba lampu darurat menyala menandakan kondisi pesawat semakin kritis. Jim berkata bahwa pesawat ini harus segera diperbaiki, namun ia butuh Aurora untuk bisa memperbaikinya. Mereka bergegas kembali ke lambung pesawat, namun ketika di jalan mereka melihat Arthur mengalami error yang sangat parah, hingga mereka perlu menonaktifkannya. Let's go. Ketika ditelusuri satu persatu ruangan yang dimungkinkan terdapat kerusakan, ternyata ditemukanlah sebuah lubang pada pesawat yang mengakibatkan hampir saja membuat Aurora celaka. Lubang tersebut disebabkan oleh hujan meteor yang kita saksikan di awal tadi, mengakibatkan kerusakan yang parah pada pengatur reaktor pesawat, membuat sumber energi pesawat mengalami ketidakseimbangan daya, sehingga diperlukan perbaikan secepatnya. We're gonna die. There's replacement parts for everything. Untung saja kemampuan Jim dalam merakit-merakit yang sangat handal, hingga dengan suku cadang yang tersedia di pesawat Jim bisa memperbaiki pesawat tersebut. Namun sayangnya ketidakseimbangan daya yang sudah terlanjur terjadi memerlukan pusat reaktor untuk dibersihkan dengan membuang isi reaktor yang ada sekarang, sehingga sistem dapat memperbaiki isi reaktor dengan sendirinya. Dan namun sayangnya lagi ketika isi reaktor tersebut berusaha dibuang oleh mereka menggunakan tuas pembuangan, pintu pembuangannya mengalami kerusakan, sehingga pintu pembuangan tersebut perlu dibuka secara manual dari luar pesawat. Open that door and cool the reactor down or the whole ship is gonna blow. How? I gotta go out there. Jim memutuskan untuk membuka pintu pembuangan tersebut, sementara Aurora tinggal di dalam untuk menekan tuas pembuangannya. Jim menyerahkan gelang kapten pesawat kepada Aurora untuk berjaga-jaga seandainya sesuatu terjadi pada Jim. Namun Aurora memohon pada Jim supaya dia kembali karena Aurora berkata ia tidak bisa hidup di kapal ini sendirian tanpanya. Jim, come back to me. I can't live on this ship without you. Aurora kembali ke ruang reaktor, di mana suhu kini telah mencapai tingkat kritis hingga sebuah baut dari reaktor meluncur ke tangannya. What's the matter? Are you okay? Nothing.
Ruang reaktor semakin panas. Jim menemukan bahwa pintu pembuangan tidak bisa dibuka begitu saja, namun harus dibuka dan ditahan saat pengosongan reaktor terjadi. Yang tentu saja Aurora tidak menyukai rencana itu, karena terlalu berbahaya dan meminta agar mereka mencari cara lain. Namun Jim mengatakan ini adalah satu-satunya cara yang harus segera dilakukan, atau ribuan penumpang lainnya di pesawat itu juga akan menjadi korban. We have to do this. Do it now. Pressure reached. Pintu pembuangan itu pun dibuka oleh Jim dan menghempaskan segala isi reaktor yang panas ke arahnya. Namun Jim terus bertahan karena pembersihan reaktor harus dituntaskan. Lalu pada sampai puncaknya, Jim tak sanggup lagi menahan pintu tersebut. Bersamaan dengan pembersihan reaktor yang telah selesai terhempas dan tali pengamannya terputus membuat dirinya melayang di angkasa. Dan juga pakaian pelindung Jim mengalami kebocoran hingga tekanan udaranya juga menipis. Aurora yang mengetahui hal itu bergegas ke pintu udara untuk menjemput Jim menggunakan pakaian pelindung sementara. Jim sempat kembali mengucapkan maaf atas apa yang telah dilakukan pada Aurora. Aurora menyuruh Jim untuk bertahan, sementara Aurora melompat untuk menangkap Jim. Namun tali pengaman Aurora terlalu pendek dan Jim di luar jangkauan. Tapi untungnya tali pengaman Jim berada di jangkauan Aurora, dan Aurora pun berhasil menangkapnya. Jim tampak tidak sadarkan diri dan Aurora pun membawa Jim ke klinik pesawat mencoba untuk menyelamatkannya. Namun ternyata butuh wewenang petugas medis khusus untuk menggunakan kapsul klinik tersebut. Dan untungnya Aurora memiliki gelang kapten pesawat yang membuat Aurora memiliki wewenang penuh hingga mesin itu pun segera melakukan tindakannya pada Jim dan menyelamatkannya. Kini keadaan telah kembali tenang. Aurora membantu Arthur memperbaiki kerusakan yang dialaminya. Sementara Jim menyelidiki lebih lanjut soal kapsul yang berada di klinik. Ternyata dengan gelang kapten wewenang penuh yang kini dimilikinya, kapsul tersebut dapat dialihfungsikan sebagai kapsul tidur hibernasi yang kemudian Jim menawarkan kepada Aurora untuk melanjutkan tidur hibernasinya menggunakan kapsul tersebut. Namun atas semua yang telah mereka alami bersama, Aurora juga akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama Jim di pesawat tersebut. Hell of a life. Hell of a life. "88 tahun berlalu dan pesawat Avalon hampir sampai di planet Homestay 2. Para penumpang pesawat telah terbangun, namun dikagetkan dengan kondisi pesawat yang sudah penuh akan kehijauan yang indah. Dan terdengar suara rekaman Aurora yang menceritakan tentang kehidupan yang ada di pesawat tersebut saat semuanya sedang tertidur. And we made a life, a beautiful life, together. Dan kisah pun selesai. Itu dia kisah dari sebuah film yang berjudul Passenger yang rilis pada tahun 2016. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan film selanjutnya.